Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya banggakan untuk rekan-rekan semuanya yang dimanapun Anda berada, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang untuk di materi pengantar teknologi informasi. Jadi kali ini saya akan share terkait dengan topik bahasan yang kelima, yaitu di tabel footnote dan komentar pada Microsoft Word. Capaian pembelajaran atau learning objektif yang ingin kita capai pada kali ini yaitu yang pertama, yaitu Anda memahami kaitannya dengan bagaimana sih untuk menempatkan tabel. Dan yang kedua, Anda memahami mengenai footnote dan komentar. Untuk yang pertama, yaitu terkait dengan menempatkan tabel baru. Jadi pada saat Anda mendapatkan perintah pekerjaan untuk membuat sebuah tabel, jadi Anda bisa menggunakan fasilitas di Microsoft Word, yaitu yang pertama adalah bagaimana untuk menempatkan tabel baru, yaitu Anda bisa untuk menempatkan tabel sebuah tabel baru Anda dapat menempatkan jadi menggunakan fasilitas di Microsoft Word dengan cara yaitu klik kursor pada tempat yang Anda inginkan, kemudian lalu klik tab insert tab insert pada ribbon kemudian klik tabel grup tabel dan klik tabel, maka akan ditampilkan menu seperti di samping ini. Jadi dengan di sini Anda bisa ambil beberapa pilihan, yaitu untuk di insert tabel Anda misalnya bisa langsung yang pertama bisa mengeblok jadi sesuai dengan di kebutuhan Anda, berapa jumlah baris, berapa jumlah kolom. Itu yang pertama, tabel. Atau bisa Anda gunakan yaitu dengan klik insert tabel Pada klik insert tabel di grup tab insert tabel, nanti akan ditampilkan tulis seperti ini. Berapa jumlah kolom yang Anda inginkan, Anda butuhkan, kemudian jumlah row. Ini menggunakan tab insert, kemudian Anda baru klik OK atau bisa Anda gunakan yaitu dengan menggambar. Caranya Anda juga dapat menggambar tabel pada sebuah dokumen, yaitu seperti menggambar dalam kertas dengan menggunakan pensil dan mistar. Untuk menggambar Anda dapat melakukan langkah seperti di bawah ini. Pertama, taruh kursor di tempat yang Anda inginkan. Kemudian yang kedua, klik tab insert dalam grup tabel, kemudian klik tabel. Maka akan tampil kotak pemilihan cara untuk membuat tabel. Pada kotak pemilihan tersebut, klik draw tabel. Maka kursor akan berubah menjadi pena. Setelah itu Anda bisa untuk menggunakan untuk menggaris dulu. Dalam penggunaan pena di sini untuk tabel, pertama kali yang perlu Anda perhatikan adalah silahkan Anda garis luar dulu. Garis luar dulu, di luar tabel yang paling luar, kemudian baru dilanjut dengan menggambar garis kolom dan garis baris di dalam tabel. Itu untuk menggambar tabel. Kemudian selain itu Anda bisa menggunakan fasilitas quick tabel menggunakan fasilitas quick tabel. Jadi untuk mengambil format tabel yang sudah ada. Caranya, tempatkan kursor yang di tempat yang Anda inginkan pada kertas kerja Anda. Kemudian klik pada tab insert dalam grup tabel. Kemudian klik tabel. Kemudian akan disajikan kotak pemilihan Jadi di quick tabel kotak pemilihan untuk penempatan tabel. Jadi akan disajikan beberapa template tabel, format template tabel. Silahkan Anda pilih. Setelah Anda pilih, kemudian silahkan Anda tinggal klik saja, maka akan ditempatkan. Itu untuk menggunakan fasilitas quick tabel dalam pembuatan tabel.
Selain itu lalu bagaimana sih untuk mengisi dan menyunting tabel? Jadi setelah membuat tabel tentu ya kadang kita ya bagaimana untuk menyuntingnya ya. Jadi untuk mengisi dan menyunting tabel, jadi jika Anda ingin menformat sel, baris, kolom atau tabel, maka Anda dapat memilih atau menyorot sel, baris atau kolom tabel yang Anda inginkan. Kemudian pada tab layout ya, grup tabel, klik select ya. Kotak pemilihan tabel, baris, kolom dan sel akan ditampilkan ya seperti ini. Ini untuk langkah menyunting tabel. Ya. Setelah Anda sorot ya, Anda ingin apakan dari tabel tersebut. Jika ingin dihapus ya, silakan Anda pilih misalnya delete ya. Mau mendelete kolom atau mendelete baris atau mendelete tabel. Jadi dengan cara terlebih dahulu tadi Anda menyorot dulu ya. Anda pun bisa mengklik ya tombol delete pada keyboard ya, atau pada menu yang ditampilkan ya pada grup row ya. Jadi grup row atau kolom yang Anda inginkan ya, kemudian dipilih ya salah satu cara untuk menghapuskan. Ini menghapus kolom dan baris ya. Lalu bagaimana untuk menyisipkan kolom baru? Jadi untuk menyisipkan kolom baru ya ataupun baris baru, jadi Anda bisa menggunakan fasilitas ya yang ada di dalam ya ribbon ya dengan insert ya. Insert, jadi Anda perhatikan di toolbarnya ya. Jadi untuk menyisipkan baris kosong di atas, Anda bisa klik insert above ya. Untuk menyisipkan ya baris kolom di bawah, Anda bisa klik below. Kemudian di samping Anda bisa klik left ya. Untuk samping kiri dan samping kanan Anda bisa klik right ya. Ini untuk menyisipkan kolom baru. Kemudian untuk lebar kolom dan tinggi baris, Anda bisa menggunakan fasilitas, yaitu misalnya untuk mengubah lebar kolom, jadi arahkan petunjuk mouse ya ke arah kanan kolom yang akan Anda ubah lebarnya sampai ya petunjuk mouse berubah bentuk menjadi panah dua arah ya, panah dua arah. Atau arahkan petunjuk mouse ke tanda batas tabel ya yang terdapat pada garis mistar ya, mendatar jadi atau roller. Jadi lalu lakukan salah satu pilihan berikut, geser drag ya. Untuk mengedrag, jadi mengubah ukuran kolom terdapat di kiri dan kanan batas tanpa mengubah ukuran tabel. Sambil menekan tombol shift ya, geser drag ke batas kolom misalnya, mengubah lebar kolom. Atau sambil menekan tombol Ctrl Shift ya, CTRL plus Shift, geser drag ke batas kolom ya, yang Anda inginkan. Atau klik dua kali ya pada batas ya, kanan kolom. Jadi untuk menyesuaikan lebar kolom dengan isi sel ya yang paling panjang, klik dua kali. Nah itu untuk lebar kolom dan tinggi baris ya. Kemudian mengatur perataan teks ya, seperti mengatur perataan paragraf. Jadi secara horizontal, jadi Anda bisa mengatur, ada beberapa pilihan. Jadi tag direction, jadi pada menu home ya dalam grup paragraf, atau lakukan pengaturan perataan pada teks pada layout group alignment ya untuk mengatur perataan font. Kemudian dalam menggunakan tab style ya, menggunakan tab style. Lalu bagaimana sih untuk menggunakan tab style? Jadi untuk mengatur format tampilan tabel dengan menggunakan fasilitas tab style, jadi Anda bisa mengikuti langkah berikut. Tempatkan ya kursor di dalam tabel yang akan Anda format, kemudian klik desain. Dalam grup tabel style, jadi beri tanda atau klik pilihan pengaturan yang ingin disertakan pada style. Nah, itu untuk menggunakan ya tabel style. Kemudian yang selanjutnya adalah menempatkan footnote ataupun endnote ya, endnote. Jadi untuk menempatkan footnote di sini bisa menggunakan adalah untuk catatan kaki. Bagaimana sih membuat sebuah catatan kaki? Jadi tempatkan kursor di tempat yang Anda inginkan, yang ya, Anda untuk menyisipkan tanda footnote atau endnote ya. Pada tab reference dalam grup footnote ya, klik salah satu tombol perintah. Jadi untuk insert footnote biasanya ada toolbar ini. Jadi ini digunakan untuk menyisipkan ya catatan kaki atau footnote. Jadi di bawah ya. Atau bisa klik ya insert endnote. Jadi insert endnote ini digunakan untuk menyisipkan catatan kaki di akhir
ya di akhir. Nah, dan selanjutnya ada tombol nama next footnote. Jadi digunakan untuk berpindah dari satu footnote ke footnote yang lain. Jadi ini di Microsoft Word. Ya, ini kemudian menggunakan setelah menempatkan footnote, kemudian menempatkan komentar. Jika Anda membuat sebuah dokumen ingin memberikan sebuah komentar atau komen, adalah tempat yang cocok untuk menyimpan pernyataan dan catatan untuk Anda sendiri atau orang lain. Ya, Anda dapat mengikuti ya. Jadi dengan langkah ini jadi bisa ditampilkan. Caranya taruh kursor di salah satu komentar yang ingin Anda komentari, kemudian klik review ya, kemudian di insert comment ya, insert comment. Jadi insert comment Anda bisa gambarannya di sini untuk insert comment ya. Ini di kolom komentar ya. Untuk selanjutnya ya, jadi untuk silakan Anda kerjakan jadi soal latihan. Jadi soal praktik yang kelima. Yang pertama, silakan download bahan praktikum di pertemuan yang kelima pada LMS ya. Atau Anda bisa klik ya, Anda bisa klik pada link yang ada di dalam materi ini. Jadi video ini jadi di ruang ya, ini Anda bisa klik. Kemudian setelah Anda buka dokumen, kerjakan perintahnya. Jadi pertama kali siapkan dokumen baru dan disimpan dengan nama praktik 5 ya, nama Anda dan kemudian kelas ya. Kemudian format dokumen ke dalam kertas A4 ya, kertas A4 dengan marginnya topnya 3, left-nya 4 ya, bottomnya 3, right-nya 3. Jadi huruf menggunakan Times New Roman dan spasi 1,5. Dan silahkan untuk modifikasi lainnya untuk menambah kerapian dari dokumen. Jadi file yang Anda download itu gambarannya Anda diminta untuk buat tabel seperti ini ya. Tabel data barang, kemudian tabel data siswa ya, silahkan Anda buat. Kemudian ini tabel dunia iptek serta tabel skor sepak bola ya. Jadi setelah Anda kerjakan selesai, silakan filenya Anda kirim ke LMS ya, pada yaitu tugas praktik di pertemuan yang kelima ya, pertemuan kelima seperti biasa dengan langkah yang sudah ada, yaitu untuk mengupload sebuah dokumen yaitu dalam bentuk Microsoft Word ya. Demikian untuk penjelasan singkat terkait dengan di praktik ya, dalam menyusun tabel ya, komentar ya, serta footnote and endnote pada pertemuan kali ini ya. Silakan Anda bisa lakukan untuk praktiknya, silakan mencoba selama belajar. Dan saya akhiri untuk penjelasan saya untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.